juga fraksi partai di DPR itu, kalau pemerintah gimana Mas? Apakah mulai mengkaji juga dan mempersiapkan untuk mengusulkan revisi Undang-Undang Pilkada nanti Mas? Kalau pemerintah ya pada dasarnya kan kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat gitu. Nah kalau saya selaku pengurus partai ya, bukan selaku Mensesnek juga. Kebetulan dulu kami bertugas di Komisi 2 dan kajian-kajian pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya. Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya, tetapi kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya. Misalnya dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaan ya. Nah inilah yang kemudian kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD. Pak Prabowo juga apakah secara pribadi Pak Prabowo juga sudah lama mendukung gagasan ini ya Mas? Apakah beliau sebagai ya betul? Apakah itu juga dibicarakan Pak Prabowo ketika bertemu dengan menteri-menteri yang juga ketua umum parpol? Oh kalau antar pimpinan partai kan tentu berbeda ya dengan kalau konteksnya beliau sebagai presiden dan berkoordinasi dengan menteri kan berbeda. Kalau dalam konteks partai politik ya itu juga bagian dari yang tidak hanya baru sekarang, itu sudah cukup lama juga kita bicarakan, kita bahas. Bahkan si periode yang lalu di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo kan juga sudah banyak kita bahas untuk akan adanya revisi undang-undang pemilu kan. Cukup ya? Mas, jadi Mas soal perayaan tahun baru Mas, boleh Mas sedikit? Kan banyak kepala daerah mengimbau supaya perayaan tahun baru tidak berlebihan, ya, tidak menyalakan kembang api dan lain sebagainya sebagai bentuk simpati bagi korban bencana di Sumatera dan Aceh. Nah, kalau dari pemerintah pusat dan khususnya Presiden sendiri ada imbauan atau gimana Mas? Ya saya kira itu sangat tepat ya, sangat tepat karena kita juga harus menunjukkan rasa empati, solidaritas dan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa kan tentunya ada yang sedang mengalami bencana yang kita juga harus ikut merasakan gitu, bahwa ini bertepatan dengan masalah kebetulan ada pergantian tahun ya. Kalau kami berpendapat ya apa yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah itu sudah benar ya. Mas, balik lagi ke DPR itu Pak Prabowo udah menandatangani KUHP ya Mas? Ya. Sudah. Tanggal berapa Mas? Aku tanggal pastinya pertengahan Desember. Ya, kurang lebih. Berarti udah resmi punya nomor ya sebagai undang-undang ya KUHP? Sudah. Pemberlakuannya baru nggak? Pemberlakuannya Baru nggak berarti di Januari 2022? Iya. Sama KUHP? KUHP kan Januari 2022. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kan. Nggak, maksudnya Yang KUHP. pemberlakuannya baru nggak? Iya. Mas, balik lagi ke penanggulangan bencana, ini ada usulan bahwa BNPB akan dijadikan kementerian. Nah, sudah apakah pemerintah mempertimbangkan untuk menjadikan BNPB? Belum lah, kita belum sampai ke situ ya. Sekarang kita konsentrasi betul-betul ingin secepat-cepatnya melakukan penanganan. Kalau daerah itu masih dianggap darurat gitu, kita pengen segera itu bisa terselesaikan. Kemudian yang sudah berhasil daruratnya terlewati, kita sudah mulai ingin fokus betul-betul untuk masalah rehab rekonnya Buntara maupun hunian tetap gitu. Ada satu contoh bahwa di sebuah kabupaten di Tapanuli Selatan itu sudah mulai proses pembangunan hunian tetap gitu, yang itu adalah hasil kerjasama kita semua ya, karena dibangun di atas lahan miliknya PTPN.
milik ini dalam artian penguasaan ininya ya, penguasaan hak kelolanya ya. Nah itulah yang menunjukkan bahwa memang ya negara punya kewajiban itu di saat masyarakat membutuhkan, ya kenapa tidak tanah negara dipakai untuk kepentingan masyarakat, karena toh ini karena akibat bencana alam kan gitu. Oke ya. Banyak apa? Hah? Pembalakan liar? Ya, berkenaan dengan masalah pembalakan liar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.